Ya, rekan RKN dimanapun berada, kembali kita bertemu lagi dalam acara diskusi titik temu. Ini merupakan program akhir pekan dari RKN Video dan Radio membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Edisi kita kali ini membahas tentang setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan, atau KUHP disahkan. Jadi pendengar semua, rancangan KUHP sudah diketok jadi KUHP 6 Desember lalu. Ini dianggap menggantikan KUHP kolonial. Nah, cuma yang juga menarik perhatian kita dalam beberapa hari terakhir ini disebut-sebut justru menimbulkan banyak polemik, kontroversi, penolakan gitu ya, yang setuju sebenarnya juga cukup banyak, tapi memang pemberitaan media saat ini masih melihat ini sebagai satu yang perlu dipertanyakan. Nah, untuk membahas hal tersebut kita sudah mengajak diskusi para pakar dan sudah hadir di tempat kita. Di sini ada Dr. Feby Mutiara Nelson, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat sore, Mbak Feby. Selamat sore, Bang Emerson. Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Emerson sehat juga ya? Sehat. Terima kasih. Ya. Kemudian juga ada Alfon Lumeo, beliau adalah pengamat kepolisian. Saat ini juga berprofesi sebagai praktisi hukum ya, Om Alfon ya, jadi sebagai advokat. Selamat sore Om Alfon, selamat sehat-sehat semua? Sehat, selamat sore. Selamat sore Om Alfon. Ya, segera bergabung narasumber yang ketiga, Mas Andreas N. Marbun, beberapa kawan manggilnya Mas Abun. Ini peneliti Indonesia Judiciary Research Society ya. Jadi selamat sore Bang Abun. Pakai mic nih? Pakai mic. Selamat sore Kakak Exo. Ya, teman-teman semua, para narasumber, kita akan diskusi dipandu oleh saya Emerson Yunto. Baru saja tanggal 6 Desember kemarin pemerintah dan DPR bersepakat mengesahkan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya ingin ke semua narasumber, pertanyaannya singkat, apa respon Bapak Ibu narasumber gitu ya terhadap hasil ini? Satu, maksimal 2 kata. Gitu ya. Singkat. Mulai dari Bang Abu masih tarik nafas kayaknya. Boleh. Dari Bang Alfon dulu, Bang Alfon. 2 kata responnya terhadap pengesahan rancangan undang-undang hukum pidana yang sebenarnya udah hampir 30-60 tahun ya, Mbak Feby ya. Iya, betul. Ya, ini dibahas kemudian dianggap wah ini cita-cita bangsa, saya nggak tahu sebutannya benar atau enggak, atau misalnya masterpiece. Kemudian upaya mendobrak hukum kolonial. 2 kata maksimal. Sebuah kemajuan walaupun perlu perjuangan berat ke depan. 2 kata. 2 kata. Jadi 2 kali. Sebuah perjuangan ya. 2 Sebuah kata. perjuangan ya, Pak. Perjuangan. Apa tadi? Sebuah perjuangan. Perjuangan. Oke. Mbak Feby. Kalau saya serba salah. Serba salah. Ya, bukan salahnya pemain bola ya. Bukan salah aja pemain bola, serba salah ini. Serba salah. Si Malakama. Kalau saya bagus dan jelek. Bagus dan jelas. Oke. Nah, saya langsung ke ini dulu. Mungkin kalau ngomongin KUHP, pertanyaannya mungkin arahnya pertama ke dosen dulu nih. Mbak Feby mungkin bisa jelasin nggak sih sebenarnya garis besar di KUHP yang baru ini itu apa aja sih yang diatur? Ini buat pendengar teman-teman. Iya. Pada intinya kalau kita melihat KUHP yang baru ini, pertama kesimpulannya adalah ini adalah satu kitab undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana terbanyak di seluruh dunia sepertinya. Terbanyak seluruh hampir. Iya, hampir 624 pasal. 624 pasal yang mengatur yang sebagian besar juga masih banyak dari KUHP lama sebenarnya gitu ya. Kalau kita melihat tentang azas-azasnya, tentang prinsip-prinsipnya, tentang ketentuan-ketentuan pidana umum, hampir sebagian besar sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang lama.
Cuma memang dia sudah menyesuaikan dengan perkembangan yang baru dalam perkembangan tindak pidana, seperti dia sudah menerima yang disebut dengan tindak pidana korporasi, kemudian juga memasukkan tindak pidana yang tersebar di berbagai undang-undang yang cukup banyak di Indonesia yang mengatur tentang itu. Kemudian juga mengatur hal-hal yang sifatnya mungkin tadi yang dikatakan dengan living law ini yang jadi permasalahan yang sekarang menjadi masalah bagi orang-orang yang tidak sepakat atau bagi mereka yang tidak sepakat KUHP ini diundangkan gitu ya. Dan kemudian juga mengenai hal-hal baru misalnya tentang bagaimana menangani tindak pidana ekonomi, kemudian jenis sanksi yang berbeda, mungkin itu beberapa hal yang ada kebaruannya di dalam itu, tapi kebaruan itu justru menimbulkan masalah gitu ya. Itu yang menimbulkan menyelesaikan masalah dengan masalah gitu. Makanya saya bilang serba salah. Tapi pada intinya sebagian besar itu masih mengambil dari KUHP yang lama. Memang yang kita lihat yang agak berbeda mungkin istilah-istilah yang digunakan yang dulunya ada Belanda-Belandanya jadi tidak ada Belanda-Belandanya gitu ya. Yang memang sudah menjadi dibuat kekinian dan keindonesiaan gitu supaya tidak menghilangkan kolonialisasinya tadi itu gitu kan. Nah, itu yang saya lihat hal-hal penting yang dapat kita highlight terkait dengan KUHP. Yang jelas saya katakan tadi nih, KUHP ini adalah kitab undang-undang hukum yang mengatur tentang pidana terbanyak di dunia, sehingga menjadi PR bagi kami dosen, PR bagi penegak hukum, ngafalinnya itu nggak gampang atau menentukannya itu ada di ranah mana itu kayaknya butuh waktu tidak 3 tahun itu. Jadi muncul di media sosial Mbak Feby. Dia bilang sekarang yang belajar KUHP nggak cuma mahasiswa ya, kan iya. dari nol lagi. Betul, bikin BRP, SAP dan mode serta PPT berubah semua. Gitu Bang Emerson. Berubah PPT Emerson, pasalnya udah ganti-ganti ini gitu. Mungkin itu sedikit tambahan saya. Bang Abun, nih kan tadi sudah disampaikan ya. Jawabannya tadi serba salah, memang ada beberapa perbaruan. Nah, juga ada isu juga bagi mungkin teman-teman pendengar yang nggak paham soal hukum, kan ada asumsi bahwa pinginnya katanya semua pidana masuk di situ semua. Iya. Ada istilah hukumnya katanya kodifikasi ya. Iya. Ini betul. kodifikasi bilang full atau sebagian atau apa nih, teman-teman mungkin nggak paham. Nah, ini sebenarnya apa? Pingin masukin semua atau sebenarnya ada juga yang dibiarin di luar KUHP Mbak Feby? Iya. Keinginannya sebenarnya memasukkan semua, tapi ternyata masih ada di luar KUHP yang masih ketemu kita beberapa. Jadi terorisme masih masuk? Masih masuk. Korupsi, narkoba. Walaupun ada yang bilang katanya sebagian ya? Iya, sebagian masuk, sebagian enggak. Nah, ini kan menimbulkan masalah nanti dalam penegakan hukumnya nih. Jadi kalau sudah ada KUHP, yang undang-undang yang lain tadi itu masih berlaku? Ya, selama dia tidak dicabut, ya masih berlaku pasal-pasal yang tertentu di luar itu. Tapi kalau KUHP-nya mengatur dari KUHP dulu gitu. Ya, gitu. Saya ke Mas Abun ya. Mas apa Bang? Apa aja boleh. Oh enggak ya? Apalagi masih lebih tua Om Eson. Mas Abun. Ya. Jadi ini kan pada saat proses pembahasan teman-teman koalisi masyarakat sipil gitu, termasuk teman-teman IJRS betul ya, itu kan menolak tuh. Sebenarnya penolakannya itu apa aja sih? Maksudnya apakah substansinya, prosesnya, atau apa aja? Sebenarnya ini juga terpecah belah ya masyarakat sipil. Dalam artian gini, kita sadar juga banyak di KUHP yang bagus. KUHP yang sekarang yang baru disahkan ada yang bagus. Ada juga yang jelek. Makanya saya bilang tadi bagus dan jelek ya di awal. Contoh yang bagus apa? Contoh Mas Eson, buat teman-teman aktivis HAM, tentu KUHP sekarang progresif. Kenapa? Orang dihukum mati dikasih waktu 10 tahun untuk bertobat. Oke? Kalau walaupun ada yang bilang harusnya nggak ada hukuman mati ya? Ada yang bilang begitu, maunya high call-nya nggak usah ada hukuman mati sama sekali. Cuma kan secara politis dan masyarakat Indonesia juga terakhir kalau bisa dibaca, bisa di googling. Masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia mendukung hukuman mati. Terlepas dari kita menolak, oke? Sekarang kita harus ke titik tengah, oke? Apa titik tengahnya? KUHP katanya tim perumus itu menjadi titik tengahnya. Dalam artinya dikasih waktu 10 tahun, kalau dia tobatan nasuha gitu ya bahasanya, dia bertobat. Oke, yang tadinya mati jadi seumur hidup aja. Itu kan langkah progresif ya. Tadi Mbak Feby udah singgung, oke di KUHP juga ada yang bagus lagi. Diakui korporasi sebagai subjek hukum. Perihal pengaturan korporasinya bagus atau enggak, urusan lain. Tapi yang jelas KUHP telah mengatur korporasi, oke? Kita juga dari masyarakat sipil banyak juga catatan terhadap korporasi ya, pengaturan korporasi. Tapi oke lah. Dan ini substantif semua. Ini substantif semua dalam artian
kita sepakat bahwa ada banyak yang diperbaiki, cuman jangan langsung defensif kalau dikritik. Dalam artian kita juga harus akui bahwa ada yang kurang. Ya kan tiada gading yang tak retak ya. Jadi ketika dikritisi, jangan langsung kalian udah baca belum gitu. Kalian nggak ngerti kali gitu. Jangan gitu. Kemarin sore. Ya, kalau saya dibanding Mas Eson, memang saya kemarin sore. Mas Eson memang senior banget. Maksudnya orang DPR. Iya. Paham. Gitu Mas Eson. Nah, kurang lebih itu. Itu baru bagus. Yang ada banyak bagus dan jelek juga. Ya kurang lebih ya itulah yang lagi diingetan ya. Harus buka laptop nih kalau ini. Banyak banget soalnya. Yang bagus juga banyak, meskipun yang bermasalah juga tidak kalah banyak gitu ya. Jadi yang bermasalah kalau versi koalisi atau versi IGR. Salah satu semangatnya tadi Mas Eson udah singgung. Kita KUHP mau dekolonialisasi. Oke? Dekolonialisasi. Apa sih yang kolonial dari KUHP Belanda? Apa dulu? Salah satunya misalnya kita anggap salah satunya adalah larangan, kalau kita pakai KUHP Belanda ya, larangan demonstrasi nggak pakai pemberitahuan, nggak pakai izin. Pemberitahuan lah, nggak pakai pemberitahuan. Di KUHP Belanda, ancamannya buka, silakan nanti ya, buka 5-10 KUHP, 2 minggu. Di kita 256 yang baru 6 bulan. Lebih kolonial siapa daripada pemerintah kolonial? Jadi kalau mau demo nggak izin 6 bulan. Pemberitahuan, Nggak kasih tahu. Pemberitahuan, Nah, iya. problemnya kalau kita ngasih tahu tadi nggak diizinin. Gimana? Nah, persoalannya kan sebenarnya rezimnya pemberitahuan, bukan rezim izin. Cuman kemarin juga ada diskusi juga sama kawan-kawan dari YLBHI dari dari Mbak Asvin. Dia ex-YLBHI. Mbak Asvin bilang bahwa ya ternyata di lapangan, dan saya rasa ini bukan salah tim perumus juga, tapi di lapangan memang praktiknya bermasalah. Kenapa? Karena seringkali dikasih pemberitahuan tapi nggak ada tanda terima. Akhirnya seolah-olah tidak ada pemberitahuan karena belum official diterima pemberitahuannya. Padahal udah dikasih nih surat pemberitahuan buat berdemonstrasi. Tapi akal-akalannya penegak hukumnya nggak mau ngasih tanda terima. Gua belum terima, jadi dianggap begitu. Jadi tidak ada izin. Tidak ada izin. Nah, kalau tidak langsung begitu tiba-tiba langsung 6 bulan kan bermasalah. Tapi lagi-lagi saya bilang mungkin ini bukan ansih salah tim perumus. Karena tim perumus juga pasti bilang bahwa loh ini kan kesalahan praktek. Dan saya sepakat juga memang to some extent ada juga kesalahan praktek. Cuma kesalahan praktek inilah yang kita harus hati-hati dan kita harus antisipasi dalam rumusan pasal. Udah tahu begitu, janganlah pula dari 2 minggu jadi 6 bulan gitu maunya. Mbok ya kalau misalnya KUHP lama 2 minggu ya udah bikin aja 2 minggu juga. Mungkin waktu itu penjaranya agak nggak enak kali ya. 2 minggu cukup. Sekarang 6 bulan kan udah bisa pesen tuh. Nah, kalau itu sih lapasnya teman-temannya Mas Eson ya. Kalau yang orang-orang bawah kan lapasnya jelek-jelek juga. Iya, gitu ya. Yang nggak demo nggak pakai izin kan biasanya orang-orang kelas bawah, ya kan. Yang gitu. lain selain demo tanpa pemberitahuan. Ya, tanpa pemberitahuan itu udah bermasalah satu. Satu lagi, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Oke, larangan Penyebaran. pasal 188 larangan Marxisme-Leninisme dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Pertanyaan saya, apa ideologi yang bertentangan dengan Pancasila? Apa? Kalau saya nggak tahu. Kalau saya sih sarankan ya mungkin bukan saya, tapi ntar teman-teman yang mau gugat, coba tanya ke MK. Biar MK aja yang tunjuk ideologi ini yang bertentangan, ideologi ini yang bertentangan, ideologi ini. Saya sih nggak berani ya, karena kalau saya ngomong misalnya republikanisme bertentangan dengan Indonesia dengan Pancasila, nggak juga. Persatuan Indonesia republikanisme. Komunisme Marxisme bertentangan nggak? Bung Karno ada pidatonya di bukunya bahwa Indonesia Pancasila bukan Islamisme, Marxisme dan nasionalisme. Bukunya Bung Karno. Apalagi liberalisme bertentangan nggak? Nah, jadi saya juga takut kalau nge-decide sendiri bahwa isme inilah yang bertentangan. Jadi kalau ditanya ke saya nggak bisa jawab. Mendingan gugat aja ke MK biar MK yang putusin. Isme apa yang bertentangan dengan Pancasila? Ya, menarik omongannya Mas Marbun ini mirip sama ini Menteri Yasona Lawli. Beberapa pejabat pemerintah bilang, ya kalau lo keberatan, judicial review begitu. Nah, Iya. itu saya kritik juga Mas Eson. Jadi kritiknya gini Mas Eson. Kritiknya tahan dulu, Bang Marbun, Bang Abun. Tadi kan cerita soal substansi. Sebenarnya waktu substansi banyak, asalnya aja 600. Nah, yang juga jadi kritik teman-teman, pertama adalah soal proses pembahasan. Ada yang bilang katanya proses pembahasannya ini partisipatif setengah partisipatif. Partisipatory. Jadi ini kesannya cuma sosialisasi, tapi sebenarnya substansi masukan teman-teman orang pihak-pihak lain itu sebenarnya ada yang bilang dimasukin atau enggak. Ada juga isu soal
Ini yang bahas sebenarnya bukan orang hukum semua. Walaupun sempat juga diskusi dengan anggota DPR Mbak Feby, Om Alfon, katanya justru kalau diskusi sama orang hukum lebih repot lagi, katanya lebih nggak selesai. nggak selesai. Makanya sebagian di Komisi 3 ini bukan latar belakang hukum. Apa? Ya oke lah, kalau terkait poin yang bukan latar belakang hukum di Komisi 3, mungkin itu kita punya masalah sendiri ya, tentang partai nunjuk orang di komisi itu berdasarkan apa, itu masalah lain. Tapi yang jelas kalau tadi yang pertama itu terkait partisipasi ya, terkait partisipasi. Sebenarnya saya juga nggak mungkin bilang bahwa pemerintah tidak melibatkan partisipasi publik, nggak mungkin. Kenapa? Karena banyak pasal-pasal di RKUHP juga melibatkan yang kita usulkan gitu, dirubah oleh pemerintah banyak juga. Diakomodir sebenarnya. Ada banyak juga. Makanya kita bilang ada kok beberapa banyak juga pasal-pasal yang kita kasih masukan. Kita tahu ini bermasalah. Kalau ingat 2019 demo besar itu, kita pasca itu juga masih banyak ngasih masukan lagi, banyak juga yang diakomodir. Nah, tapi persoalannya adalah selain banyak yang diakomodir, banyak juga yang tidak diakomodir dan tidak diakomodirnya juga tanpa alasan. Saya kasih contoh, salah satunya misalnya kayak tadi korporasi atau itu kita udah kasih, itu kan teknis ya, bukan isu sensitif kayak kohabitasi gitu, pisah zina kan nggak sensitif, itu kan isu teknokratik banget nih korporasi gitu. Kita rumusan udah kita kasih supaya beda. Yang rame itu kan itu. Nah itu kan makanya itu ada kritiknya juga. Jadi pasalnya memang teknis, nah itu kita kasih tapi nggak berubah, nggak tahu kita alasannya apa, kenapa nggak berubah. Yang jelas kita diterima, masukan kita didengerin, cuma kita nggak tahu tindak lanjutnya apa. Nah itu yang sebenarnya masalah. Ada juga lagi kasus lagi denda. Jadi gini. Oh iya denda. Oke. Denda meningkat atau menyesuaikan zaman. Kan kalau zaman dulu kecil banget. Gitu. Benar, dendanya kan memang meningkat ya. Nah itu bagus, jumlahnya meningkat. Persoalannya adalah kalau dia tidak bayar denda, ngapain? Nah, itu masih ini enggak di RKUHP dijawab, tapi perjawabannya bermasalah. Jadi di RKUHP sistemnya kalau dia tidak bayar denda, dirampas hartanya. Nah, ini kan persoalan buat orang yang miskin. Kalau udah didenda, dirampas hartanya yang miskin, keluar penjara jadi apa? Jadi maling lagi gitu. Ini kan jadi masalah sosial gitu loh. Nah, ini yang kita udah kasih komentar, tapi entah kenapa nggak diakomodir juga. Nah, alih-alih diakomodir, selalu statementnya gitu. Ya udah nggak setuju, gugat MK aja, gugat MK aja. Nah, maksud saya gini, kalau argumennya begitu, itu sama seperti kita punya pabrik mobil, kita jual mobil rusak, ya udah beli aja dulu, nanti kalau rusak bawa kasih ke bengkel aja gitu loh. Padahal kita sebagai pabrik mobil punya tanggung jawab untuk bikin mobil yang bagus dan baik dan benar gitu loh. Kalaupun memang ya memang harus diperbaiki, ya perbaiki kan maunya gitu. Itu aja, itu kritik saya terhadap statement-statement asal ke MK aja. Itu logikanya salah. Iya. Makasih Bang Andreas. Bang Alfon yang pengamat polisian, praktisi hukum, ya advokat ya pastinya. Gimana mencermati proses pembahasan sama mungkin tadi beberapa substansi yang kita tahu sebenarnya banyak dipersoalkan publik, dikritik, bahkan katanya PBB juga ikut-ikutan dan kemudian jadi kemarahan banyak orang. Ini kok kayak itu campur gitu ya. Iya, PBB bisa. Bukan Partai Bulan Bintang maksudnya. PBB-nya maksudnya ini PBB Persatuan Bangsa-Bangsa. United itu Nation. mempersoalkan soal RKUHP. Bang Alfon. Ya, jadi persoalan hukum yang sedang kita hadapi sekarang, kalau dulu kita lihat KUHP itu kan dari Wetboek van Strafrecht, dari ini kan aliran Belanda. Kemudian dalam perkembangan ada Anglo-Saxon, ada Eropa kontinental. Kemudian sekarang KUHP yang sekarang ini ada living law juga masuk dan berbagai hal-hal yang hidup menjadi kebiasaan masyarakat juga diadopsi kan. Jadi memang sebuah komplikasi dalam merumuskan sebuah pasal-pasal yang mana setiap pasal terdiri dari norma dan saksi, nanti buntutnya kan sanksi harus ditegakkan. Di sisi lain kita lihat kita punya negara ataupun kita punya politik hukum sedang mengarah pada restoratif justice. Semakin banyak sanksi dari berbagai norma semacam ini, di sisi lain kita tahu bahwa hukum acara belum ada perubahan, tapi sekarang kita tahu jaksa udah keluarkan petunjuk pelaksanaan restoratif, polisi keluarkan restoratif. Jadi memang tingkat komplikasi dalam penegakan hukum, kalau saya dari pengamat kepolisian, saya melihat itu tidak sederhana, karena yang dari KUHP Belanda yang sekian ratus pasal saja, sekian puluh tahun masih terdapat banyak sekali terjadi malpraktik. Artinya begini, mulai dari tahun 81 itu ada Sengkonan Karta. Itu fenomenal banget. Sangat. Yang belakangan kita lihat kan yang pelaku pembunuhan Rian, Depok, korbannya ada Asrori di Kebon Tebu, Jombang.
saya mencatat ada puluhan kasus putusan pengadilan berkekuatan tetap di kemudian hari ternyata bukan pelaku sebenarnya. Apa artinya ini? KUHP yang sudah demikian lama kita pelajari untuk ditegakkan, itu saja seperti itu nyatanya. Ternyata dalam tafsir pelaksanaan penegakan hukumnya begitu masih sulit. Nah sekarang dengan hal yang baru, dengan berbagai aliran-aliran yang masuk ini, tidak sederhana. Karena tadi kata Mbak Feby, bukan cuma mahasiswa yang belajar hukum, dosen pengajar juga belajar, pengacara maupun polisi sebagai penegak hukum, dia juga pusing 7 keliling ke depan ini. Itu pasti, dan memang tantangan baru. Sedangkan kita lihat kondisi dari penegakan hukum sekarang, sejak versi Sambo ke sini itu polisi babak belur dengan berbagai bentuk-bentuk pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Jadi memang ini sebuah tantangan yang tidak sederhana dalam 3 tahun mendatang. Nanti belum lagi kalau ada uji-uji material maupun masuk ke judicial review, kayak apa perubahan-perubahan. Jadi bangsa ini bagaimana akan terkatung-katung dalam kegalauan menunggu kepastian hukum, kira-kira itu menurut saya. Kalau menurut Bang Alfon, ini sebenarnya lebih bagus atau lebih jelek sebenarnya dari ketimbang KUHP yang lama, yang versi Belanda? Mungkin saya tidak melihat bagus tidaknya, tapi ini sebuah gejolak. Kalau seperti motor agak tabrakan, ada shock breaker. Ini yang nanti akan mencapai titik equilibrium, tapi kapan dan berapa lama kira-kira? Karena penegakan hukum, kata Prof. Gautama Sudargo itu, ya 9 orang pakar hukum duduk, bisa 12 kesimpulan yang berbeda-beda. Nah ini juga antara polisi, jaksa, hakim, masyarakat bisa bermacam-macam persepsi tentang hukum itu sendiri. Jadi itu cukup panjang tuh. Ya. Ini tantangan nih pastinya. Tantangan, ya. betul. Kita untuk baca lagi, kemudian yang lama aja masih banyak celah-celah ya, apalagi yang baru. Nah ke Mbak Feby ya, ini kan banyak banget 600 ya pasal ya. Saya nggak tahu nih kalau hitungannya kuliah berapa SKS. Ini bisa yang tadinya hukum pidana yang sekarang itu 3 SKS. Nah, ini bisa mungkin 10 SKS kali untuk belajar ini. Yang jelas saking banyaknya. Tapi saya mau mengatakan juga yang tadi tambahan tentang partisipasi masyarakat tadi ya. Dosen dilibatin. Ya, itu dia. Kalau saya baca mohon koreksi kalau keliru, apa ya? Saya nggak tahu, asosiasi atau dosen hukum pidana Mahupiki atau apa ya, itu juga memberikan catatan serius ya soal KUHP. Betul. Nah, cuma begini, yang dikatakan masyarakat itu siapa? Nah, ini yang jadi pertanyaannya gitu. Karena begini ya, kalau saya melihat sosialisasi yang dilakukan terkait menampung aspirasi masyarakat itu kan dilakukan ternyata di kalangan akademisi lagi, gitu. Jadi NGO, akademisi, dan masyarakat yang benar-benar masyarakat itu siapa gitu. Nah dalam bentuk kapasitas seperti apa? Karena kalau kita lihat nih, setiap sosialisasi yang datang lu lagi. Gitu loh. Jadi sosialisasi yang sebenarnya yang diinginkan masyarakat itu pertama yang harus kita tahu di mana. Apakah bentuknya elektronik yang bisa dibaca, Instagram kah, Facebook kah, atau apa, itu yang saya nggak tahu ya. Menampung aspirasi itu dalam bentuk seperti apa sih sebenarnya diinginkan oleh masyarakat? Ini kan juga suatu pertanyaan besar nih. Yang dikatakan tidak menampung aspirasi, karena begini, dikatakan tidak menampung seperti Marbul katakan tadi, beberapa kali ICJRS berkali-kali diundang kali ya oleh DPR. Kemudian pada saat sosialisasi mereka datang. Teman-teman lain juga seperti itu, mungkin LBH Jakarta. Tapi kan yang datang itu lagi. Begitu juga dengan Mahupiki, teman-teman dosen yang datang itu lagi. Jadi sosialisasi itu hanya untuk orang itu lagi gitu. Jadi masukan yang dikatakan masukan menampung aspirasi masyarakat itu yang seperti apa? Jadi ada yang bahkan yang bilang ada yang pakai budget buat sosialisasi, mungkin karena saya anggap kegagalan pemerintah ya. Jadi proses sosialisasinya terhadap rancangan undang-undang ini mungkin tidak terlalu berhasil. Nah sisi yang lain ya mungkin juga media nggak akan mungkin bahas soal korporasi ya. Iya itu dah, iya betul. Tapi kumpul kebo, nah marxisme, teror, korupsi, iya narkotika gitu kan, betul. Nah itu tadi yang pertama. Yang kedua kan ada political will pemerintah dan politik hukum pemerintah. Jadi walaupun si penyusun itu menerima semua yang dikatakan oleh Marbun dan teman-teman,
itu ada lagi pemutusnya di sana loh. Nah, itu bukan keinginan mereka. Ini loh, mereka bilang saya udah masukin begini, yang keluarnya begitu lagi. ada yang kita tahu politik hukum itu memang banyak sekali sisi-sisi yang mempengaruhinya. Nah, jadi mungkin satu hal yang paling penting adalah bagaimana mensosialisasikan sebelum itu, sebelum diundang, sekarang sudah diundangkan ya, sebelum dia diberlakukan sampai tanggal 3 tahun kemudian itu 3 tahun. Nah, kemudian bagaimana mengharmonisasikannya dengan KUHP. Dengan RKUHP. Ini PR terbesar itu justru pada saat ini adalah setelah ini diundangkan, KUHP akan jadi apa dan bagaimana isi KUHP. Kalau kita baca RKUHP sekarang, itu nggak ada yang nyambung. Hampir sebagian, sebagian besar tuh nggak nyambung dengan KUHP sekarang. Nah, di samping nanti ada tarik-tarikan antara kejaksaan dengan kepolisian ya. Pasti. Itu akan berat. Yang terberat itu justru di RKUHP. Bagaimana ini penegak hukum melaksanakan KUHP di samping ngafalin yang seperti saya katakan tadi, menegakkannya, melaksanakannya, prosedurnya itu seperti apa? Jadi ini mungkin kita jelasin ke pendengar ya. KUHP itu substansinya, KUHP itu prosedur caranya gitu. Menjalankan. Betul. Ini sekarang beginilah, dikatakan Saman Levan itu dapat dipidana gitu kan. Bagaimana dia dapat dipidana, prosedurnya seperti apa, deliknya aduan atau tidak, terus siapa yang bisa mengadukan, kapan dia bisa berhenti, itu kan ada prosesnya sampai orang itu dihukum. Nah, prosesnya itu diatur di KUHP. Nah, sekarang KUHP-nya itu nggak mengatur sedemikian rupa seperti apa yang diatur di KUHP-nya. Misalnya tadi korporasi itulah contohnya ya. Korporasi itu kan diakui di KUHP. Kalau kita baca RKUHP versi terakhir, itu tidak ada yang mengatur tentang korporasi. Bagaimana seorang penuntut umum atau penyidik memeriksa korporasi. Nah, saya kembali ke Bang Abun. Ya. Bang Abun, ini kan tadi bagus, jelek. Nah, kemudian juga jadi kritik teman-teman juga, katanya mau bikin kemah di DPR. Hujan soalnya. Hujan soalnya, jadi nggak jadi. Kenapa sih masih sengit ya teman-teman di koalisi ya, masih walaupun udah disahkan, kemudian dikasih ruang, udah apa sih namanya kalau nggak setuju judicial review. Kira-kira keberatan apa sih yang masih dipersoalkan teman-teman koalisi? Ya, memang banyak yang serba salah ya, dan saya juga bingung juga. Dalam artian gini, ada beberapa yang mau judicial review. Tapi teman-teman lain ada yang nggak mau judicial review karena buat apa judicial review kalau pemerintah sendiri udah bilang bahwa pemerintah akan mengawal di MK. Bahasanya udah begitu kan orang jadi udahlah main, udah malas kan. Jadi kayak gitu-gitu loh, banyak-banyak bahasa begitu juga jadi banyak juga yang susah Mas Eson, susah. Jadi ada yang bilang nanti diaswantokan. Nah, itu ya. Banyak yang bilang diaswantokan. Jadi, mungkin buat pendengar kita tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi itu kan perwakilan 3 institusi ya, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang nggak masuk yudikatif. Ada seperti 3. Nah, di eksekutif kemarin baru kejadian ada Pak Aswanto yang katanya ini enggak, itu legislatif, DPR ya. Pak Aswanto katanya perwakilan dari DPR dianggap putusan-putusannya nggak menguntungkan. Ini sebagian menganggap ancaman terhadap independensi Mahkamah Konstitusi. Nah, di sisi yang lain Ketua Mahkamah Konstitusi ada ipar dari Pak Jokowi. Jadi ada ini kayaknya tadi lanjut Bang Bang Abun. Jadi kira-kira apa lagi yang mungkin jadi catatan teman-teman di koalisi ya? Ya itu dia. Jadi kalau ditanya mau ke MK atau enggak, jujur aja ini juga masih dibahas. Jadi masih dibahas. Itu satu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya, yang paling penting dan harus betul-betul diperhatikan adalah momentum 3 tahun ke depan. Oke, 3 tahun ke depan selama masa transisi itu poin paling krusial punya barang. Kita harus manfaatkan, ini mana kameranya ini? Mana kameranya? Oke, 3 tahun ke depan, Bapak Ibu sekalian, baik yang di daerah maupun di kota-kota besar, 3 tahun ke depan ini momentum penting. Kenapa? Kita harus kunci tafsir di KUHP baru. Kita sadar banyak di KUHP baru pasal karet, dan kita perlu aturan turunan selama 3 tahun ke depan. Jadi masa transisi banyak itu dibilang di peraturan pemerintah gitu kan, banyak. Nah, itu yang harus kita kawal. Dan juga tafsir-tafsir atas rumusan pasalnya. Kayak tadi misalnya bertentangan ideologi negara, apa yang bertentangan misalnya.
itu harus kita kunci dalam 3 tahun ini. Kita harus list, kita bikin daftarnya gitu ya, pasal-pasal bermasalah, lalu kita atur dalam PP nanti, kita kawal itu pembuatan PP-nya, dan itu yang nggak boleh gagal. Kalau kita gagal, akan ada orang lain yang berhasil dan menyalahgunakan itu. Nah, takutnya itu. Jadi, oleh karena itu, selama 3 tahun ini momentum penting. Selain tim pemerintah nanti akan mengkonsolidasikan undang-undang di luar KUHP dengan KUHP baru, itu kan masa transisi 3 tahun itu kerjaannya tim pemerintah itu, dan juga di samping itu ya tadi, pasal-pasal ini yang karet-karet ini harus dikunci tafsirnya dalam 3 tahun ini. Kurang lebih itu Mas Eson. Itu apa ya? Itu PR sendiri. Itu PR ya, 2 PR terpisah, PR sendiri, dan kita sebagai orang yang ngerti isunya, dan kan banyak isunya beda-beda ya. Ada geng yang lebih peduli isu HAM, ada peduli isu korupsi, ada peduli isu narkotika misalnya gitu, terorisme. Nah, kita harus masing-masing belejetin apa minat dan concern kita, kemampuan kita. Kita belejetin itu yang kita, dalam tanda kutip lah ya, kita bantu pemerintah sekaligus. Kalau misalnya mereka punya draft tandingan, kita challenge draftnya bila perlu. Kita bikin masukan juga, rekomendasi-rekomendasi apa yang perlu diatur dan apa yang perlu dikunci. Kalau ini gagal, kita semua yang mampus, gitu. Nah, ada juga yang bilang di beberapa pemberitaan yang mulai kencang juga soal KUHP yang baru itu ancaman bagi demokrasi. Karena ada beberapa pasal ketentuan tadi yang demo harus pemberitahuan, kemudian penghinaan terhadap penguasa, lembaga negara dan sebagainya. Menurut Bang Marbun ini benar gitu? Ya memang ada benarnya juga, nggak salah serta-merta salah gitu ya. Dan oleh karena itu, dan udah diketok ya mau gimana? Kayak tadi saya udah bilang 256 yang tadinya 2 minggu ancaman di KUHP kolonial, ternyata di KUHP yang mengklaim mendekolonial ternyata jadi 6 bulan. Jadi lebih berat gitu ya. Jadi ya udah diketok mau gimana? Terus apakah kita mau ngeles? Makanya saya juga capek ya jargon-jargon. Oh ini pro demokrasi, oh ini anti kolonial gitu. Capek juga jargon gitu. Yang saya pedulikan adalah apa normanya, berapa ancaman pidananya. Karena dalam hukum pidana kan yang terpenting 3, apa sanksinya, normanya gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan. Nah oleh karena itu saya nggak terlalu tertarik ngomongin jargon. Oh ini lebih bagus, ini karya agung bangsa sendiri, punya produk lokal, produk cintailah produk Indonesia gitu. Nggak gitu maksudnya. Karya anak bangsa. Karya anak bangsa gitu. Saya nggak terlalu ini, karena toh kalau namanya KUHP ya, di mana-mana kan universal ya. Di Belanda dilarang membunuh, di Cina dilarang mencuri, di Korea dilarang korupsi gitu. Semua sama pasalnya gitu loh. Nah, jadi kalau ngomongin KUHP mah itu aja. Betul tadi Mbak Feby, saya sepakat Mbak Feby. Pertarungan sesungguhnya ntar ada di KUHP. Oke, ini baru tahap awal. Di tahap awal. KUHP. Mbak Feby, ini kan tadi sampai saat ini saya mau ke sini baca, kemudian ya, tadi ada PBB menolak atau tidak menolak, memberikan catatan, mengkritisi, kemudian juga di kalangan masyarakat sipil itu katakan ini melanggar HAM, kemudian dianggap tidak mendukung proses demokratisasi gitu. Mbak Feby, komentarnya? Iya. Kalau saya melihat pertama sebenarnya tadi kan saya katakan ini serba salah ya. Yang pertama ada benernya. Benernya sebenarnya pertama begini. Ini mau tidak mau, suka tidak suka ini sebuah kemajuan. Ya, kita tidak bisa menafikan ini sebuah kemajuan. Kenapa saya katakan sebuah kemajuan? Tadi saya katakan walaupun sebagian besar kita masih mengambil dari KUHP lama, tapi kan kita juga tahu KUHP lama itu sudah sangat tertinggal jauh dari tindak pidana itu sendiri. Betapa banyak kejahatan-kejahatan di luar sana yang tidak bisa ditampung di KUHP yang lama itu. Dan akhirnya terbentuklah itu peraturan-peraturan di tingkat-tingkat kejaksaan, kepolisian, Mahkamah Agung yang semuanya akhirnya saling tumpang tindih dan tidak harmonis. Dengan dibuatnya di KUHP yang baru ini, akhirnya kan itu ditampung semua. Dicoba untuk dimasukkan semua di situ dan kemudian dibahas bersama-sama dan hal-hal baru yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu suatu kemajuan kalau menurut saya. Satu kemajuan. Tapi kan serba salah tadi saya katakan, salahnya di mana? Nah, salahnya tadi itu bahwa ternyata apakah memang ini tidak dibuat melibatkan segenap elemen-elemen bangsa gitu yang dalam arti yang sesungguhnya,
atau memang dibuat dulu oleh orang-orang tertentu kemudian baru disebar dan kemudian disahkan dalam waktu yang dekat dari disebarkan itu atau disosialisasikan itu yang menjadi masalah, kan di situ masalahnya. Mungkin juga pemerintah dan DPR traumatik ya. Artinya ini kan sebenarnya proses bahasan yang lama. Bahkan sebenarnya kalau udah puluhan tahun. Inisiatornya sendiri udah meninggal. Itu udah beberapa dari mulai Prof Muladi, Prof Boy Marjono, itu mereka sampai waktu tidak jadi diundangkan itu nangis loh mereka. Saya dapat cerita seperti itu, pada saat gagal diundangkan itu nangis loh mereka. Saking mereka pengennya ini menjadi itu menjadi ini. Nah, dalam arti kita hargai produk ini menjadi sebuah produk bangsa, betul, walaupun sebagian besar itu adalah dari produk lama. Jadi kita tidak usah bilang kolonisasi dan dekolonialisasi, karena sebenarnya itu pun dibentuk untuk masyarakat Indonesia sih sebenarnya. Mau kita bilang kolonialisasi, dulu KUHP itu isinya Indonesia banget kok, bukannya Belanda. Coba kita baca dari yang Belanda, jauh banget KUHP kita sama Belanda. Jadi biar juga jelas ke pendengar, KUHP kita yang di Belanda ini sama yang di KUHP Belanda beda dan memang diperuntukkan untuk Indonesia, isinya itu seperti Indonesia. Memang diambil dari bagaimana masyarakat Indonesia itu sebenarnya harus diatur. Makanya ada tadi yang kayak kalau tidak ada pemberitahuan itu kan itu yang agak ke Belanda-Belandaannya, maksudnya Belanda nggak mau diprotes gitu kan. Itu yang ada Belandanya, tapi itu pun nggak berat kan dulu kan 2 minggu gitu kan. Justru kita yang bikin jadi berat, itu tadi kata Marbu. Mbak Feby, ini diskusi yang menarik, cuma kita harus break, izin semua. Nah, ini bicara soal pelaksanaan ya. Ini kan Om Alfon juga sebelumnya adalah polisi yang kita tahu, kemudian dosen, dan juga saat ini adalah praktisi hukum. Ini sebenarnya jadi apa ya? Beban tambahan lagi nggak sih buat penegak hukum untuk pelaksanaan undang-undang baru? Seandainya ini langsung diterapkan. Jadi mungkin agak terbantu karena ada jeda 3 tahun. Bukan jeda, masih masa transisi 3 tahun. Ini kalau seandainya langsung diterapkan, gambarannya apa? Jadi kekacauan kah atau logikanya kebolak-balik atau gimana, Om? Mungkin tidak sampai kita katakan kekacauan ya, tetapi tingkat kesulitan yang tidak sederhana untuk bisa dikerjakan, dilaksanakan oleh penyidik. Karena bayangkan bangsa ini kan sangat beragam dengan adat istiadat dan kebiasaan. Nah, aturan-aturan baru ini kan harus disosialisasikan, karena kalau kita anggap bahwa kalau sudah jadi peraturan maka setiap warga negara wajib tahu tentang aturan-aturan itu. Nah, kita bisa bayangkan keragaman suku bangsa, adat istiadat daripada bangsa kita. Di sisi lain, praktek penegakan hukum yang dari hari ke hari memang memerlukan rincian penafsiran yang seperti tadi dikatakan, aturan-aturan pelaksanaan itu harus rigid, jangan sampai multitafsir. Karena apabila terjadi banyak yang pada area-area kelabu, akan terjadi penafsiran-penafsiran. Kita tahu bahwa dalam KUHP itu kan penafsiran itu hanya otentik. Nah, mencari otentik interpretasi, mencari penjelasannya tidak ketemu. Mesti ada aturan perundang-undangan lain yang menopang. Ini kan suatu proses yang tidak sederhana, karena kita lihat proses membuat undang-undang ini kan sangat ditentukan bagaimana hasil yang diproduksi oleh DPR kita, legislatif kita. Nah, hasil dari produk yang belum lengkap ini tetapi harus dijalankan oleh penegak hukum, yaitu polisi yang nanti masuk ke jaksa dan ke hakim. Ya. Di tingkat pengacara sendiri saya nggak tahu komentarnya apa, Om Alfon. Jadi kira-kira dari perspektif ngobrol dengan beberapa advokat ini sebenarnya bagus. Ya, kalau sebenarnya dari segi pengacara bagus-bagus saja, karena semakin banyak masalah itu ada pekerjaan buat pengacara kan, begitu. Justru itu dapur tambah hidup. Ladang, ini lahan baru nih kan. Dikit-dikit ada pidana. Ya. Jadi kalau dari perspektif teman-teman advokat nih, ya bagus-bagus aja maksudnya. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, yang agak sedikit idealis pikir wah ini kok kesulitan, tapi agak yang seperti kata Pak Mahfud kan, hari ini ya nggak usah cari pengacara yang pintar, abal-abal pun asal pintar-pintar dia berkorelasi dengan berbagai orang kan bisa dia berpraktek, beracara kan. Jadi kalau yang seperti itu kan sebenarnya pengacaranya juga sebuah profesi yang terhormat dan dia setara dengan penegak hukum lain kan. Tetapi semakin banyak lubang-lubang kan disitulah area pengabdiannya kan. Ya, justru sebenarnya semakin rumit, semakin nggak bisa dipahamin, itu peluang bisnisnya pengacara. Ya, kalau semua orang tahu hukum dan semua orang seperti para dosen, kita kan susah juga nggak ada kerjaan. Tolong didengarkan nih teman-teman di DPR ya, sama pemerintah. Ya, kembali ke Bang Abun ya, Bang Abun. Ini kan
saya coba klarifikasi beberapa hal yang kemudian berkembang di masyarakat, isu soal kumpul kebo, bahkan ada karikatur di luar negeri yang sebaiknya berpikir ulang lah ke Indonesia nih, karena kalau enggak undang-undang KUHP berlaku, ente check in tidur di kamar hotel berduaan sama yang bukan kalau bahasa kita muhrimnya ya, bukan pasangan resmi. Ini bisa dipidana. Emang begitu di undang-undang KUHP yang sekarang nih? Ya. Nih ngurusin nih, maksudnya biar nggak kejebak juga kita ya. Pak Yasona juga udah ngasih statement official untuk ini. Dia bilang memang, dan ini benar, memang ini deliknya delik aduan. Yang boleh mengadu hanya orang tua atau anaknya, gitu ya. Oh, cuman kalau orang tua tuh ada batasan umur atau suami atau istrinya, gitu. Jadi misalnya kan bukan saya udah tua ya. Jadi ada usia 26 tahun, kemudian check in bareng sama 27 tahun kali ya, 27 tahun check in sama pasangan yang tidak resmi, orang tua boleh ngadu? Ya tetap boleh. Boleh. Oh, oke. Boleh. Sepanjang dia belum ada ikatan pernikahan. Nah, Iya. makanya Pak Yasona bilang, itu kan bukan kultur barat. Jadi kalau orang barat misalnya check in di Bali misalnya, ya mereka nggak perlu khawatir. Karena kan bukan kultur mereka itu kayak gitu, di penjara, urusan begitu di penjara gitu. Cuman kan yang kultur Indonesia. Jadi gini, kenapa saya gimana ya? Saya bukan yang mau mewakili tim pemerintah, cuman tapi ini biar paham ya. Kita juga nolak pasal ini. Ya, kita nolak. Banyak penolakan. Tapi ketika kita nolak, tim Perumus bilang gini, Mas Marbun, tidak hanya Mas Marbun dan teman-teman Mas Marbun saja yang harus kita dengar. Kita juga dengar kelompok konservatif. Kalau dia tidak kita akomodir, mereka juga nggak akan berhenti demo. Nggak cuma kalian aja yang bisa demo gitu. Akhirnya, ya pemerintah menganggapnya ini jalan tengah. Bagi kita tetap problematik, tapi bagi pemerintah ini jalan tengah. Akhirnya dibuatlah delik aduan. Jadi yang hanya boleh mengadu suaminya atau istrinya, gitu ya, atau orang tuanya atau anaknya, gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan ngadu. Jadi kalau bule-bule misalnya dari Australia mau check-in ke Bali ya nggak usah takut, kecuali memang istrinya tahu misalnya. Istrinya di Australia bisa aja sebenarnya kalau secara konsumsi hukum ya bisa aja ngelapor gitu kalau ngomongin lapor. Atau dia check ini sama orang yang Indonesia yang orang tuanya keberatan Itu anaknya. juga bisa gitu ya. Iya Nah, kan? kayak gitu. Jadi sebenarnya pesannya kalau mau tanda kutip Tapi kalau mikirnya lagi check-in terus digerebek itu enggak. Enggak boleh. Itu kan mungkin mereka juga ngeliat video-video di kita kan. Nah, makanya. Jadi ada beberapa Ya, betul. dan sebagainya. Ya, makanya saya lurusin, Bro. Ya, Mbak Baby, ini Iya. tadi beberapa kali yang dilurusin soal kumpul kebo, kemudian ada banyak sebenarnya kalau kita lihat teman-teman koalisi ada catatan 7 isu krusial di KUHP yang perlu juga dilurusin. Kalau Mbak Feby dan Om Alfon, kira-kira apa sih yang perlu dilurusin yang kemudian ini kita katakan ini sebenarnya keniscayaan ya? Iya. Artinya udah ada undang-undangnya ya. Kalau mispersepsi ya baiknya dilurusin. Kalau yang keliru, tapi kalau yang perlu dirubah ya kita akan rubah. Mbak Feby. Iya. Di luar yang kumpul kebo. Di luar kumpul kebo kan yang jadi masalah juga kemarin living law ya. Living hidup law, bersama yang hidup di dalam masyarakat itu loh. Norma-norma yang hidup dalam masyarakat, hukum adat ya. Yang hidup di dalam masyarakat, norma-norma yang hidup dalam masyarakat itu bisa juga tiba-tiba nanti dipidana gitu kan. Terus kemudian yang penganiayaan terhadap hewan. Nah, tapi kan ada juga beberapa adat upacara yang menggunakan hewan yang memang seperti dikorbankan gitu kan. Nah ini kan juga menjadi catatan kalau kemarin kalau nggak salah bagi teman-teman yang tidak setuju untuk di KUHP. Nah kalau untuk yang norma-norma hidup dalam masyarakat itu yang perlu dilakukan adalah saat ini memang kan mengatakan yang mana yang bisa dipidana dari norma masyarakat itu sangat banyak, ya kan? Misalnya saja saya di Sumatera Barat saja, Minangkabau saja, antara Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Solo itu kan punya macam-macam atau suku adatnya masing-masing itu punya macam-macam aturan, norma. Nah yang mana itu kan menimbulkan nanti ketidakpastian hukum ke depannya. Nah di dalam pasal itu setahu saya sudah mulai diakomodir dengan nanti dikeluarkan PP. Jadi bentuknya itu harus bentuk perda. Jadi, kalau ada undang-undang KUHP, hukum adat yang dipakai yang mana?
Nah, kalau hukum adatnya itu mengatur dalam bentuk tertulis, jadi nanti begitu. Jadi norma-norma itu harus diperdakan dan kemudian nanti ada PP yang mengaturnya. Selama itu diatur di situ pakai itu dulu. Tapi kalau seandainya nggak diatur baru nanti kemana lagi? Jadi kan nih? kalau kemarin tuh di kasus korupsi, saya ambil contoh ya. Iya. Kasus NMB korupsi. Nah, itu betul. Pengennya udah tangani Pakai adat aja. Papua gitu kan. Nah, itu nggak bisa tuh kalau di adatnya itu nggak diatur juga di dalam hukum adatnya seperti apa, dan itu nggak bisa, itu harus pakai KUHP. Om Alfon, kira-kira catatannya tadi seperti apa? Jadi ini kan banyak polemik di masyarakat tadi tentang keterkaitan hukum adat, kemudian juga isu soal kumpul kebo, ada juga santet dan sebagainya. Oh iya, santet Catatan Om Alfon terkait dengan substansi yang mungkin lagi marak, kira-kira ada? Dari perspektif penegakan hukum kalau saya lihat, aparat penegak hukum itu, taruhlah sini penyidik itu, dia harus punya kepastian rambu-rambu dalam bekerja. Tidak boleh rambu-rambu itu terlalu lebar atau remang-remang. Bahayanya masyarakat yang menghadapi persoalan hukum tersebut, dan kalau di satu Polres atau Polsek begini cara menegakkan hukum, di Polres lain karena adatnya berbeda dan sebagainya, ini yang jadi masalah. Kepolisian Indonesia itu kan kepolisian Republik Nasional ya, kepolisian nasional. Jadi hukumnya satu. Nah, bagaimana membuat satu aturan acuan yang bisa dipakai oleh segenap polisi dalam menegakkan hukum, itu jadi persoalan tersendiri, begitu. Itu perlu KUHP atau perkap? Hukum acara. Hukum acara, karena kalau perkap itu tidak boleh bertentangan hukum acara. Oke, berarti ini kan sebenarnya KUHP. kalau ini langsung tidak ada tadi klausul, ini akan jadi bukan kegoncangan ya, kerancuan dalam proses Ketidakpastian ketidakpastian dalam proses. Oke, jadi setelah ini sebenarnya ada hal yang juga harus dikejar, RUKWP, KUHP, KUHP. hukum acara. Di luar itu catatan Om Alfon karena ada juga yang bilang sebenarnya dianggap melanggar, karena memang benar. Yang Jadi mana? KUHP yang sekarang jadi kemerdekaan pers, kemudian soal kriminalisasi LGBT dan sebagainya. Berbagai pendapat itu boleh-boleh saja kan, tetapi begitu diundangkan ya memang seperti tadi, ya judicial review ataupun uji materi mungkin saja kan. Atau lo nggak punya pilihan, saya terima aja. Bukan, masyarakat kan punya hak untuk seperti kata Ya, betul. Maksudnya kan Menkumham, kan? pilihannya kan adalah kalau mau upaya hukum judicial review paling nggak. Ya. Atau pilihannya ya bukan. Sebenarnya mungkin pasrah kali ya. Iya, pasrah memang. Ya udah aturan begitu. Mau nggak mau harus jalanin. ya kan negara punya tugas Udah mengatur diundangkan, keteraturan udah susah. hidup dalam masyarakat itu kan. Ya. Oke. Teman RKN, terima kasih masih bersama dalam diskusi yang membahas seputar RUKWP baru. Sebelumnya nih closing. Ini juga masih jadi ganjilan di banyak teman-teman. Nah, ini terkait juga Hari Anti Korupsi itu. Ada yang bilang bahwa KUHP ini kado buat koruptor. Ini benar ya, Bang Marbun? Ya, kita lagi-lagi harus luruskan juga ya ini buat, sekali lagi saya bukan narasumbernya bukan Wakil pemerintah. bukan jubir tim perumus ya, bukan. Tapi memang kita harus secara substantif gini. Memang pasal 2 Tipikor, Mas Eson tahu ancaman minimal 4 tahun. Di KUHP diturunin jadi 2 tahun. Betul. Itu yang Di dianggap 603, pasal 603 KUHP baru. Tapi di pasal 604 yang pasal 3 Tipikor sekarang minimal 1 tahun, dinaikin jadi 2 tahun. Kalau keadaannya kayak gini, apa serta-merta kita bisa bilang ini pelemahan apa iya kita bisa bilang kado bagi koruptor? Nggak juga kan. Sebenarnya kan ini disamakan karena saya yakin Mas Eson juga tahu pasal 2 dan pasal 3 yang beda ancamannya ini jadi dagangan juga selama ini. Oke, jadi masalah juga karena beda. Makanya KUHP mensistematisasi itu melalui kodifikasi. Ancaman dendanya juga beda. Jadi kalau ini berlaku, kan ada undang-undang tipikor, ada Undang-undang Tipikor dicabut, udah diatur Pasal di itu. ketentuan peralihan, nanti pasal 2, pasal 3 dicabut yang berlaku KUHP. Oke. Jadi Clear itu. sebenarnya nggak tepat-tepat. Tapi juga iya kalau dibilang kado ya nggak juga, karena ada yang diperringan bener, tapi ada juga yang diperberat. Kado buat pasal 2 yang dapat dakwaan pasal Ya, 2. pasal 2 memang kado, tapi dapat pasal Pasal 3 itu tambah juga berat. musibah. Nah, yang lagi tambahan Selamat Mantaris dia bilang ada isu yang soal apa? Kalapas bukan Kalapas. Ada kewenangan soal berkelakuan baik ya? Iya. Oke, ini juga nanti itulah makanya ke depan selama 3 tahun ini di masa transisi kita harus pikirkan siapa yang diberi kewenangan ini, itu satu. Kalau ngomongnya mikir jahat-jahatan terus, bikin undang-undang mikir jahat-jahatan terus, kagak akan kelar-kelar. Setiap pasal, setiap izin pasti bisa diperdagangkan. Kalau mikirnya cuma
mengantisipasi orang korup ya, pasti begitu. Naturnya begitu, di mana ada kewenangan, di situ ada duit, di situ ada duit, di situ ada korupsi gitu. Jadi kalau mikirnya jahat-jahat terus pasti ada. Cuman makanya saya bilang tadi di awal, ke depan mau ngapain? 3 tahun ini. Tahan dulu. Oke. Ke depan mau ngapain? Nah, sekarang kita closing, Om Alfon. Kira-kira ke depan ini udah jadi barangnya Undang-Undang KUHP. Ke depan mau diapain nih? Apa yang harus dilakukan, Om Alfon? Upaya untuk sosialisasi dan mendapatkan masukan karena masih tahap 3 tahun mendapat berbagai masukan sehingga saat ini masih buka masukan bagus ya atau gimana? ya karena mungkin saja terjadi penambahan atau memperjelas pasal-pasal yang masih memerlukan aturan-aturan pelaksanaan. Nah, inilah saatnya untuk sosialisasi 3 untuk tahun terakhir, betul 3 tahun terakhir. sehingga nanti waktu dijalankan itu semua sudah lebih terinci dan dalam koridor yang pasti demi kepastian hukum gitu. Oke, Mbak Fendi. Iya, kalau saya yang pertama adalah mengawal peraturan pemerintah, peraturan pelaksanaannya. Itu yang paling penting saat ini. Semua lini masyarakat yang berkepentingan terhadap berlakunya KUHP ini, kalau kita merasa bahwa KUHP ini akan diberlakukan dan kita punya kepentingan terhadap itu, maka kita berusaha untuk mengawal peraturan pelaksanaannya karena itu penting. Itu sudah teridentifikasi ada berapa peraturan pelaksanaan, Mbak? Nah, peraturan pelaksanaan berapa itu kan masih berjalan pembahasannya, belum ada Belum. belum. Jadi sebenarnya ada proses pembahasan Ada. tapi DPR nggak ikut-ikutan. Iya, DPR harusnya ya mulai nggak ikut dia Karena PP ya. ke PP. Nah, karena itu kita mengawal yang itu penting tuh, mengawal peraturan pemerintah, peraturan pelaksanaan itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi sosialisasi di semuanya, baik itu di pendidikan, kemudian penegak hukum dan di masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat itu berlapis-lapis ya, dan jangan seperti sekarang tuh sosialisasinya. Mungkin memang mulai dikelompokkan, kelompok masyarakat itu yang seperti apa gitu. Apakah masyarakat itu dapat dikatakan hanya terlepas dari akademisi, NGO, terus kemudian wakil-wakil tertentu dari masyarakat. Turis juga sebenarnya perlu juga. Iya, betul sosialisasi juga supaya mereka tidak takut datang ke Indonesia. Jadi dan bentuk sosialisasinya seperti apa? Apakah masif dalam bentuk media sosial dan segala macam di samping yang sudah dilakukan selama ini, atau seperti apa? Infografis kah atau apa gitu ya? Itu mulai dipikirkan. Dan yang terakhir adalah mengharmonisasikannya dengan KUHP. Itu yang paling penting. Peran terberat adalah sekarang di pembentuk KUHP. Bagaimana KUHP itu bisa menampung semua yang ada di KUHP yang 600-an itu supaya tidak bermasalah dalam pelaksanaannya nanti. Mengharmonisasi atau bikin revisi undang-undang KUHP atau bahasanya apa sih lebih pas? Ya, kan sekarang RKUHP lagi dibuat, rancangan KUHP baru lagi dilaksanakan, tapi kan menyesuaikan dengan KUHP yang baru. Itu yang paling penting. Itu PR terbesar karena pasti itu paling panjang ceritanya. Nah, ini kan ada banyak catatan di tadi selain pengawalan, sosialisasi, apalagi yang perlu diperkuat nih biar tanda kutip pas sudah jadi nggak rame gitu ya. Iya, dan pengawalan juga di KUHP, di RKUHP yang sekarang lagi dibentuk itu harus dikawal juga. Kalau nggak nanti bisa bolong-bolong itu pelaksanaannya, menimbulkan masalah besar kalau nggak ada diatur di RKUHP. Jadi gitu. Ini PR-nya masih 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Kalau meleset sedikit kacau pelaksanaannya. Satu pasal aja nggak diatur di RKUHP bagaimana melaksanakannya, itu pasal jadi bodong. Itu pasal ibaratnya ada pasal tapi nggak ada giginya. Bisa jadi seperti itu nanti kalau itu nggak jeli kita melihatnya. Oke, Mas Abun, kira-kira nih what's next? Kedepannya mau ngapain? Terang lagi, bisa bersih tadi pokoknya yang beda. Apa udah benar? Terima masukan masyarakat buat bikin PP. Pak PP udah bilang tuh siap-siap PP 3 tahun ini siap-siap PP. Tadi kita ngomong living law itu diatur di PP tentang ketentuan tata caranya juga di PP. Tentang yang izin hukuman mati yang turun ini itu juga nanti perlu ketentuan teknis di PP serta penyelarasannya dan KUHP. Udah benar tadi Pak Febi. Yang jelas 3 tahun ini momentum. Saya ulangi, 3 tahun ini momentum. Kehilangan momentum 3 tahun ini, saya bisa jadi korban. Oke? Yang tanggung jawab berarti 3 tahun ini pemerintah, DPR, pemerintah, DPR udah nggak. Saya nggak mau yang bilang ini tanggung jawab kita semua, jangan gitu ya. Karena ini sebenarnya mainly tanggung jawab pemerintah. Cuman Anda dan saya memang punya kepentingan. Meskipun ini bukan tanggung jawab kita, tapi Anda dan saya punya kepentingan. Kepentingan etis supaya saya dan Anda tidak ditangkap secara sembarangan. Iya. Oke? Agar tidak ditangkap secara sembarangan, maka 3 tahun ini kita perlu betul-betul pastikan ini. Dan penyelarasannya juga dengan KUHP. KUHP yang ideal itu kayak gimana sih konsepnya, Mas? Ya, ini mah kita 1 episode lagi kan. Ya, bagaimana? Orang 5 menit. Masih ada 1 menit. Kira-kira bocorannya.
yang bagus tuh gimana sih KUHAP yang pokoknya ini barangnya ada, KUHAP juga jalan. Oke, yang jelas yang perlu diatur dalam KUHAP adalah yang perlu diatur di KUHAP nanti adalah tentang upaya paksa. Itu perdebatan paling penting. Upaya paksa. Jangan lagi ada orang salah tangkap, begitu salah kita masyarakat Jadi kalau jadi kita belajar pengalaman KUHAP yang Iya, sekarang iya. ya, artinya banyak bilang ini banyak celah Om Alfon ya, kemudian juga seringkali diperdagangkan. Betul, Jadi betul. mau jadi saksi mau tersangka, mau tahan berapa Betul. lama ada harganya katanya begitu. Betul. Nah itu jangan sampai lagi ada dan RKUHAP harus mengantisipasi itu. Apalagi pasal di KUHP tadi kita sama-sama tahu, kita sama-sama lihat bahwa banyak pasalnya yang pasal dan terkutip bermasalah juga. Entah karet, entah ancamannya terlalu luas gitu. Kalau ntar sembarangan, KUHAP-nya juga sembarangan, nah, upaya paksa ya khususnya, upaya paksa sembarangan, Anda dan saya siap-siap. Masuk. Itu aja. Bung Alfon, Ya. itu kan ada yang bilang ini KUHAP ini sebenarnya minta maaf teman-teman di penegak hukum khususnya kepolisian tidak terlalu pingin undang KUHAP ini dibahas ya. Emang betul gitu? Enggak juga, karena Nggak juga. KUHAP merupakan sebuah kebutuhan dengan masa sekarang. Karena contoh sekarang, dalam tahap penyelidikan, mereka hentikan penyelidikan, padahal dia tidak mempelajari berbagai dokumen. Alat bukti surat itu tidak dipelajari secara baik, atau analisa dokumen. Dia hentikan penyelidikan, terus diapain? Ya. Tidak ada upaya, bukan upaya hukum. upaya hukum. Ya. Kalau penghentian penyidikan kita pra peradilan. Ya. Penghentian penyelidikan terus udah nggak bisa lapor lagi. Betul. Dan mereka bisa berdalih nebis, padahal belum sampai masuk ke kategori nebis in idem. Ini persoalan. Mbak Feby, Iya. soal KUHAP tadi itu Bang Abun sudah cerita banyak soal sebenarnya kalau konsepsi idealnya satu episode lagi ya. Betul. Tapi ini bocoran aja kira-kira. Iya, di samping kita harus membahas tentang kaitannya dengan upaya paksa, yang paling penting adalah prosedur beracaranya seperti apa. Karena kita tahu filosofi yang di dalam KUHP baru itu kan ada restoratif ya. Dan restoratif itu di dalam KUHP yang lama kan nggak ada. Nah, di dalam KUHP yang Restoratif justice kalau jelas pendengar kira-kira apa? iya, itu artinya keadilan merestor ya, mengembalikan kepada keadaan semula. Kita tahu Justice League. Iya, seperti itu. Nah, itu kan banyak ya di KUHP yang baru, dan sementara di KUHAP tuh pelaksanaannya itu belum ada tuh bagaimana pelaksanaannya. Itu yang paling penting yang pertama. Yang kedua, bagaimana hakim menyidangkannya perkara-perkara itu dengan berbagai model. Untuk membuat putusan hakim aja itu hakim PR-nya kayaknya perlu diklat bertahun-tahun juga atau berbulan-bulan. Bayangkan kan bentuk sanksinya aja udah beda-beda. Di samping tadi pelaksanaan yang hukuman mati itu ya, kalau seandainya mereka perlu ada assessment siapa yang menentukan dia sudah berkelakuan baik selama sekian puluh tahun itu, dan kemudian bentuknya apakah putusan lagi, apakah ada putusan di atas putusan. Nah ini kan itu PR, itu bikin KUHP nggak gampang itu peraturannya yang seperti itu gitu Mas. Ya, Terima kasih. pendengar, kita tadi sudah mendengar banyak cerita ulasan dari para narasumber. Tadi ada yang bilang bukan Serba salah. serba salah. Si Malakama. Bagus dan jelek. gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ini keniscayaan. Ya, apapun yang terjadi ini sudah disahkan, ada fase 3 tahun ke depan. Agar ini Boleh, dilakukan. Pak. Tadi ada banyak PR tadi Boleh. disampaikan Bung Marbun, kemudian Om Alfon dan juga Mbak Feby yang bicara soal ya sosialisasi menjadi sangat penting. Kemudian walaupun ini juga PR buat dosen ya, jadi menambah SKS paling tidak. Iya. Atau juga jadi jangan jadi bisnis baru nih Sosialisasi ya, sosialisasi. pelatihan, memahami Iya, baik. dan Terima mengenal kasih, dan Pak. memahami KUHP baru gitu. Iya betul. Ya, pendengar, saya nggak mau menyimpulkan karena mereka aja sebenarnya juga pikirannya nggak sama ya. Ya tadi benar salah, kemudian Serba serba salah. salah, kemudian juga tantangan dan sebagainya. Tapi kita akan lihat ke depan bagaimana kesiapan pemerintah menyiapkan hal-hal tadi ya, soal peraturan pelaksanaan dari KUHP, kemudian juga KUHAP, dan kemudian proses sosialisasi. Mudah-mudahan di luar catatan kritik ini paling tidak ya barang produk yang sudah jadi mau nggak mau kita harus laksanakan, penegak hukum juga harus berproses begitu. Demikian akhir diskusi kita kali ini. Saya Emerson Yunto bersama produser acara Edi Koko, tim teknis Chris Randu mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber, Om Alfon, kemudian Mbak Feby, Bang Marbun. Kita jumpa lagi dalam talkshow RKN di minggu depan dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih.